Misteri pertemuan Prabowo Megawati di Teguh Umar, isyarat rekonsiliasi atau sekadar silaturahmi? Oposisi palsu? Pertemuan diam-diam Megawati Prabowo jadi bukti, PDIP tak siap kehilangan kekuasaan. Diam-diam tapi menggelegar. Begitulah cara politikus lama memainkan kartu. Senin malam, 7 April 2025, sebuah kabar berembus dari jantung politik Indonesia, Jalan Teguh Umar, rumah besar PDI Perjuangan. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan masuk dan keluar dari sana dalam senyap. Tak ada keterangan resmi, tak ada klarifikasi. Hanya mobil dinas kenegaraan yang melaju pelan dan senyum kecut para elit partai yang selama ini lantang menyuarakan, "Kami oposisi." Tapi sekarang pertanyaannya, oposisi macam apa yang diam-diam menjamu presiden di ruang tertutup, tanpa kamera, tanpa wartawan, tanpa transparansi? Di mana idealisme itu disimpan saat kekuasaan tergelincir dari genggaman? Megawati bungkam, Dasko dan Muzani berlalu. Lalu, rakyat bertanya, siapa sedang main apa? PDI Perjuangan, partai yang selama ini dikenal vokal dan berdiri tegak lurus, dengan garis ideologis, mendadak kehilangan kata. Megawati tidak bicara. Puan Maharani, yang sebelumnya menyebut partainya tak akan rebutan kursi kekuasaan, justru membuka fakta bahwa sebelumnya Prabowo sempat ingin video call dengan Mega. Bahkan anak Prabowo, Didit, sudah sempat bersilaturahmi ke Teguh Umar seminggu sebelumnya. Semua ini membentuk satu mozaik besar yang tak bisa lagi ditutupi. Pertemuan ini bukan insidental, tapi dirancang. PDIP, oposisi yang tidak rela jadi oposisi. Selama masa kampanye, PDIP membangun narasi kuat, akan menjadi pengawal demokrasi, benteng oposisi, dan penyeimbang pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi malam itu, semua idealisme seolah mencair di bawah cahaya temaram lampu ruang tamu Megawati. Tidak ada satupun tokoh PDIP yang bersuara lantang membantah atau menjelaskan maksud dari pertemuan itu. Apa yang sebenarnya diperjuangkan oleh PDIP saat ini? Rakyat atau posisi? Prinsip atau jabatan? Apakah benar PDIP hanya kuat saat berkuasa, tapi gamang dan goyah saat harus berdiri di luar lingkar kekuasaan? Rekonsiliasi atau negosiasi kursi? Pertemuan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks pasca Pilpres. Prabowo menang telak. Koalisi besar tengah dibangun. Dan satu-satunya kekuatan yang bisa membentuk oposisi sejati justru terlihat mulai merapat dalam senyap. Kalau ini rekonsiliasi demi bangsa, mengapa diam-diam? Kalau ini silaturahmi politik yang sehat, mengapa malu-malu? Atau jangan-jangan, ini sekadar pertemuan para elit untuk menyelamatkan pengaruh, saham politik, dan kursi kabinet? Rakyat tidak butuh wayang politik, rakyat butuh konsistensi. Di tengah kelelahan rakyat menghadapi elit yang saling bertukar topeng, pertemuan ini menyakitkan. Di saat masyarakat berharap ada penyeimbang, pengawas kekuasaan, dan suara kritis yang murni, yang terjadi justru adalah drama yang ditulis oleh mereka yang tak rela kehilangan panggung. Hari ini kita menyaksikan sendiri, politik Indonesia bukan soal benar atau salah, tapi siapa yang masih bisa duduk di lingkaran kekuasaan. Sebuah kabar mengejutkan menyeruak dari kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat. Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan mengadakan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, di kediamannya yang legendaris di Jalan Teguh Umar, Senin, 7 April 2025, malam. Isu pertemuan ini sontak memicu spekulasi publik. Sorotan tajam muncul bukan hanya karena hubungan politik yang selama ini tampak renggang antara kedua tokoh, melainkan juga karena waktu dan nuansa politik nasional yang sedang bergerak dinamis pasca pemilu 2024. Mobil MV3 Garuda Limousine terlihat keluar dari Teguh Umar. Tim jurnalis Kompas TV melaporkan bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, mobil MV3 Garuda Limousine berwarna putih, kendaraan yang kerap digunakan Prabowo untuk kegiatan resmi, terlihat meninggalkan rumah Megawati.
Meskipun jurnalis tidak berhasil memastikan siapa yang berada di dalam mobil tersebut, kehadiran kendaraan itu memperkuat dugaan adanya pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung secara tertutup. Tak berselang lama, dua tokoh senior Partai Gerindra, yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani, juga terlihat meninggalkan lokasi menggunakan sedan hitam. Kendati dihampiri sejumlah awak media, keduanya memilih bungkam dan hanya memberikan senyum serta lambaian tangan singkat kepada kamera, seolah ingin menutup rapat-rapat apa yang baru saja terjadi di dalam rumah Megawati. Kepala Komunikasi Kepresidenan bungkam, Puan Maharani pernah singgung rencana video call. Sementara itu, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi belum memberikan konfirmasi apapun mengenai kabar pertemuan tersebut. Saat dikonfirmasi, Hasan menyatakan dirinya sedang dalam penerbangan menuju Istanbul dan belum mengetahui adanya pertemuan semacam itu. Saya belum punya informasi soal itu, pertemuan Prabowo dan Megawati. Saya masih di pesawat dalam perjalanan menuju Istanbul, ujarnya lewat pesan singkat kepada Kompas TV, Selasa, 8 April 2025. Pernyataan Hasan ini menambah lapisan misteri. Mengapa pertemuan yang begitu penting tidak berada dalam pengetahuan lingkaran komunikasi kepresidenan? Namun, sinyal komunikasi antara Prabowo dan Megawati sebenarnya telah muncul sejak akhir Maret lalu. Ketua DPP PDIP Puan Maharani sempat mengungkap bahwa rencana video call antara Megawati dan Prabowo sempat dijadwalkan pada momen Lebaran. Namun, rencana itu batal terlaksana karena Didit Prabowo, putra tunggal Prabowo, yang sedang berada di kediaman Megawati, harus segera melanjutkan perjalanan ke Solo untuk bersilaturahmi dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Kemarin rencananya mau begitu, video call, hanya kemudian Mas Didit sudah mau pergi ke Solo, ujar Puan, Rabu, 2 April 2025. Pertemuan simbolik atau langkah strategis? Pertemuan ini, jika benar terjadi, bisa dibaca sebagai langkah penting dalam dinamika kekuasaan nasional. Apakah ini sinyal rekonsiliasi politik antara dua kutub besar yang sempat bersaing sengit di Pilpres? Ataukah ini bagian dari strategi konsolidasi elit menjelang pelantikan kabinet baru di bawah pemerintahan Prabowo Gibran? Megawati dikenal selektif dan sangat berhati-hati dalam memberikan legitimasi politik, apalagi kepada sosok yang pernah menjadi lawan dalam berbagai kontestasi nasional. Jika pertemuan ini memang terjadi dan disertai dengan hasil-hasil strategis, maka bisa menjadi babak baru dalam peta koalisi nasional yang selama ini dianggap belum sepenuhnya solid. Kehadiran dua petinggi Gerindra, Dasko dan Muzani, yang notabene merupakan tangan kanan Prabowo dalam negosiasi politik, turut memperkuat anggapan bahwa agenda malam itu lebih dari sekadar silaturahmi. PDIP ke pemerintahan atau tetap oposisi? Publik kini menanti kepastian, apakah PDIP akan merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran setelah sebelumnya menjadi partai pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pilpres 2024. Ataukah pertemuan ini justru menjadi cara untuk menjaga komunikasi politik lintas poros agar stabilitas nasional tetap terjaga? Jika Megawati akhirnya memberikan restu politik kepada Prabowo, maka lanskap kekuasaan bisa berubah drastis. Namun jika tidak, pertemuan ini akan tetap menjadi bagian dari etika politik tinggi, sebuah komunikasi strategis antar tokoh bangsa yang melampaui rivalitas politik. Penulis, Redaksi Investigasi Detak Politika. Editor, Tim Jurnalistik Nasional, Widodo Sihotang. Katamu, kau oposisi sejati, bersumpah lawan yang kau benci. Teriakan janji di depan mimbar, tapi malam datang kau jadi samar. Mobil putih meluncur senyap, di balik pintu kau ajak bicara hangat. Rakyat bertanya, kau hanya tersenyum. Sandiwara usang, kami tak diam-diam. Mana suara kerasmu dulu? Mana sumpah tak mau bersatu? Kini
menjabat tangan yang kau bilang lawan. Megawati, apa arti janji kalau akhirnya kau pun berdansa lagi? Di Teguh Umar terang jadi abu. Rakyat bingung siapa lawan siapa kawanmu. Katamu garis merah tak bisa dilanggar, tapi malam ini kau buatnya pudar. Deso dan Muzani lewat tanpa suara. Apakah oposisi hanya drama semata? Tak ada kata, hanya senyum kamera berganti peran seperti sandiwara. Rakyat kecil dibiarkan bertanya, apa yang kau sembunyikan dari mata dunia? Mana suara kerasmu dulu? Mana sumpah tak mau bersatu? Kini kau diam di balik bayang, menjabat tangan yang kau bilang lawan. Megawati, apa arti janji kalau akhirnya kau pun berdansa lagi? Di Teguh Umar terang jadi abu. Rakyat bingung siapa lawan siapa kawanmu. Ideologi, tapi hatimu kondong ke kursi. Mungkin ini bukan lagi soal negeri, hanya panggung rebutan posisi. Mana posisi yang kau gaungkan kini hanya hening dan kepalsuan. Di malam sunyi sejarah tercatat, pertemuan diam rakyat tersesat. Megawati, apa arti janji jika lidahmu kini tak beranani? Kami yang menonton dari jauh takkan lupa siapa yang dulu kau musuhi, dan kini kau peluk tanpa ragu. Bicara soal ideologi, tapi hatimu kondong ke kursi. Mungkin ini bukan lagi soal negeri, hanya panggung rebutan posisi. Megawati, posisi yang kau gaungkan kini hanya hening dan kepalsuan. Di malam sunyi sejarah tercatat, pertemuan diam rakyat tersesat. Megawati, apa arti janji jika lidahmu kini tak berani? Kami yang menonton. Katamu kau oposisi sejati, bersumpah lawan yang kau benci. Teriakan janji di depan mimbar, tapi malam datang kau jadi samar. Mobil putih meluncur senyap, di balik pintu kau ajak bicara hangat. Rakyat bertanya, kau hanya tersenyum. Sandiwara usang kami tak diam-diam. Mana suara kerasmu dulu? Mana sumpah tak mau bersatu? Kini kau hilang di balik bayang, menjabat tangan yang kau bilang lawan. Megawati, apa arti janji kalau akhirnya kau pun berdansa lagi? Di Teguh Umar terang jadi abu. Rakyat bingung siapa lawan siapa kawanmu. Katamu garis merah tak bisa dilanggar, tapi malam ini kau buatnya pudar. Dasjo dan Muzani lewat tanpa suara. Apakah oposisi hanya drama semata? Tak ada kata, hanya senyum kamera berganti peran seperti sandiwara. Rakyat kecil dibiarkan bertanya, apa yang kau sembunyikan dari mata dunia? Mana suara kerasmu dulu? Mana sumpah tak mau bersatu? Kini kau diam di balik bayang, menjabat tangan yang kau bilang lawan. Megawati, apa arti janji kalau akhirnya kau pun berdansa lagi? Di Teguh Umar terang jadi abu. Rakyat bingung siapa lawan siapa kawanmu. Mana suara kerasmu dulu?
Bukan lagi soal negeri, hanya panggung rebutan posisi. Nah, oposisi yang kau gaungkan kini hanya hening dan kepalsuan. Di malam sunyi sejarah tercatat, pertemuan diam rakyat tersesat. Megawati, apa arti janji jika lidahmu kini tak berani? Kami yang menonton dari jauh takkan lupa siapa yang dulu kau musuhi, dan kini kau peluk tanpa